kalau misalnya secara spesifik dari materialnya ramah lingkungan sih enggak. Tapi kalau misalnya tiap ke kampus atau ke kantor gue pakai tumbler, termasuk gak? Ya itu sih, tumbler botol minum. Jadi gue nggak beli minuman botol plastik gitu. Nggak pernah pakai barang-barang yang ramah lingkungan sih, paling kalau beli makanan utensilnya yang organik semua tuh paling kayak gitu-gitu doang kan. Kalau menurut gue, em, kalau misalnya yang bahannya materialnya itu yang ramah lingkungan kayak plastik dari singkong. Ya kan ada kan itu. Nah itu menurut gue itu berguna sih. Tapi kalau misalnya untuk tote bag dan untuk tumbler itu malah justru lama-lama tuh bukan jadi ramah lingkungan lagi. Tapi kayak orang-orang tuh FOMO, ngumpulin dan akhirnya malah tumbler-tumbler atau tas-tas itu cuma numpuk dan gak kepake. Kalau dari gue dua-duanya sih bisa bermanfaat, bisa banyak yang FOMO, ada juga yang FOMO. Tapi ya orang-orang yang FOMO juga bisa, walaupun FOMO tapi tetap membantu ya, ya oke. Gue buat saat ini tuh sangat mengusahakan ya kalau misalnya ada produk yang emang jual ramah lingkungan, ya gue pakai gitu. Kalau gue sekarang sih nggak ada niatan buat cari-cari produk-produk ramah lingkungan. Lebih murah sih. Sebenarnya gue juga eh, lebih tertarik sama produk-produk yang lucu ya. Cuman kalau misalnya produk itu nggak terlalu kepake atau cuman kayak ya udah bungkusannya doang gitu ramah lingkungan, ya gue lebih prefer yang murah sih. Sama gue juga lebih prefer yang murah karena pentingin diri sendiri dulu daripada dunia. Menurut gue ya, sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Tapi kebanyakan ya dari teman-teman gue lebih ke perasaan sih. Karena mereka ada beberapa produk yang mereka kayak kasih backstory di belakangnya kenapa mereka bikin produk itu. Jadi teman-teman gue kayak tersentuh nih pengen beli produk ini, jadi mereka pakai. Betul, setuju banget sama jawaban Filippo tadi. Jawabannya pakai emosional. Karena mereka ngebungkus untuk ngejual produk-produk green hijau gitu, oke story biasanya kan, untuk menarik pelanggan. Jujur, gue juga lebih milih rasa senang sesaat sih, lebih ke hedonik sih. Padahal itu sebenarnya gak gue butuh sama sekali. Kalau Gak. saya bermaknanya, bermakna itu dalam arti fungsional gitu ya. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling condong ya yang tadi gue bilang di awal. Jadi mereka ada beberapa produk-produk ramah lingkungan itu yang selalu kasih kayak backstory di produk mereka. Jadi Gen Z itu kemakan sama cerita dari mereka. Sama kebanyakan ya Gen Z ya. Kalau beli produk ramah lingkungan itu lebih kayak mereka itu pengen dilihat. Jadi kayak self image aja sih. Sama, jawabannya mirip-mirip kayak Filippo gitu. Gen Z itu mencari self image biar bisa dilirik sama orang. Sebenarnya bisa dua-duanya. Soalnya kalau misalnya didorong itu sama egonya sendiri itu jadi mereka itu kayak lebih jaga untuk menjaga citra diri sih supaya bisa dilihat orang, wah, ini orang pakai produk ramah lingkungan nih, wah dia keren nih, keren banget nih. Sebenarnya itu ada beberapa orang teman-teman gue itu yang kayak memang beneran mereka itu cinta lingkungan. Jadi kayak rajin banget tuh bawa tumbler, bawa tote bag gitu-gitu kalau mau belanja. Ke lingkungan ya, karena tiap ke kampus saya selalu bawa tumbler kayak gini. Jadinya lumayan menghemat uang daripada beli